Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 dengan anggota kelompok saya sendiri yaitu Citra Lokadewi dan rekan saya Moza Latisya Rizwadi dan Salsabila Khairunisa. Di sini kami akan menjelaskan tentang definisi dan sifat-sifat setengah putaran. Pokok pembahasannya yaitu ada 3. Yang pertama yaitu definisi setengah putaran, yang kedua yaitu setengah putaran sebagai suatu transformasi, yang ketiga yaitu sifat-sifat setengah putaran. Yang pertama yaitu definisi setengah putaran. Setengah putaran merupakan keadaan khusus pencerminan, yaitu pencerminan terhadap suatu titik, atau juga suatu setengah putaran mencerminkan setiap titik pada bidang dari sebuah titik tertentu. Oleh karena itu, setengah putaran dinamakan pencerminan pada suatu titik atau biasa disebut refleksi pada suatu titik. Kemudian, setengah putaran yang mengelilingi sebuah titik itu adalah suatu involusi. Suatu setengah putaran mencerminkan suatu titik bidang pada sebuah titik tertentu sehingga disebut pencerminan. Sama seperti pengertian yang di slide sebelumnya. Kemudian di sini ada definisi dari setengah putaran. Nah, misalkan ada sebuah setengah putaran pada suatu titik A adalah suatu padanan SA yang didefinisikan untuk setiap titik pada bidang sebagai berikut. Yang pertama yaitu apabila P tidak sama dengan A, maka S1P sama dengan P aksen. Sehingga A titik tengah ruas garis P, P aksen. Yang kedua yaitu SA sama dengan A. Selanjutnya, ada setengah putaran sebagai suatu transformasi. Teorema setengah putaran adalah suatu transformasi. Bukti akan dibuktikan setengah putaran pada suatu titik bijektif. Untuk membuktikan setengah putaran pada suatu titik bijektif, maka harus dibuktikan terlebih dahulu setengah putaran pada suatu titik surjektif dan injektif. Yang pertama, akan dibuktikan setengah putaran pada suatu titik surjektif. Untuk menunjukkan setengah putaran pada suatu titik surjektif akan ditunjukkan untuk setiap anggota di kodomain, maka ia memiliki prapeta di domainnya. Maka ambil sebarang P aksen elemen V. Untuk setiap P aksen memiliki prapeta di P. Jika P sama dengan A, maka setengah putaran dari A sama dengan A aksen atau titik A itu sendiri. Jadi, untuk setiap P aksen elemen V, terdapat P aksen sama dengan P sama dengan setengah putaran pada A. Jika P tidak sama dengan A, maka A menjadi sumbu ruas garis P aksen. Berarti setengah putaran dari P sama dengan P aksen. Jadi, setengah putaran pada suatu titik merupakan surjektif. Yang kedua akan dibuktikan setengah putaran pada suatu titik injektif. Misal, B1 tidak sama dengan B2. Pada kasus yang pertama ini, B1 sama dengan B2 sama dengan A. Untuk B1 sama dengan A, maka setengah putaran dari B1 sama dengan B1 sama dengan B1 aksen. Untuk yang B2 sama dengan A, maka setengah putaran dari B2 sama dengan B2 sama dengan B2 aksen. Dari 1 dan 2 ini maka diperoleh setengah putaran dari B1 tidak sama dengan setengah putaran dari B2. Untuk kasus yang kedua ini, B1 tidak sama dengan B2 tidak sama dengan A. Ambil sebarang B1, B2 elemen V dengan B1 tidak sama dengan B2. B1 tidak sama dengan A, B2 tidak sama dengan A. Maka B1, B2, A tidak segaris. Sehingga setengah putaran dari B1 sama dengan B1 aksen dan setengah putaran dari B2 sama dengan B2 aksen. Kita andaikan setengah putaran B1 sama dengan setengah putaran dari B2.
Karena setengah putaran dari B1 sama dengan setengah putaran dari B2, maka B1 aksen sama dengan setengah putaran dari B1, setengah putaran dari B2 sama dengan B2 aksen, atau sama dengan B1 aksen sama dengan B2 aksen, sehingga diperoleh B1 aksen sama dengan B2 aksen dan B1 sama dengan B2. Menurut teorema, melalui dua titik hanya dapat dibuat satu garis. Hal ini kontradiksi dengan pernyataan bahwa B1 tidak sama dengan B2. Maka pengandaian B1 tidak sama dengan B2, maka setengah putaran dari B1 sama dengan setengah putaran dari B2 haruslah dibatalkan, sehingga setengah putaran dari B1 tidak sama dengan setengah putaran dari B2. Jadi setengah putaran pada suatu titik injektif. Dari 1 dan 2 maka diperoleh setengah putaran pada suatu titik surjektif dan setengah putaran pada suatu titik injektif. Karena setengah putaran pada suatu titik surjektif dan setengah putaran pada suatu titik injektif, maka setengah putaran pada suatu titik bijektif. Karena setengah putaran pada suatu titik bijektif, maka setengah putaran pada suatu titik adalah suatu transformasi. Jadi terbukti bahwa suatu setengah putaran adalah transformasi. Sifat-sifat setengah putaran. Teorema 6.1. Jika A adalah titik, terdapat garis G dan H yang berpotong di titik A, maka setengah putaran pada suatu titik sama dengan refleksi garis G dikali refleksi garis H. Untuk pembuktiannya berdasarkan definisi 1 tentang setengah putaran, bahwa kasus yang pertama, jika P sama dengan A, maka setengah putaran dari P sama dengan P. Kita perhatikan gambar berikut. Dari gambar tersebut diketahui bahwa garis H merupakan sumbu X dan garis G merupakan sumbu Y, di mana kedua garis tersebut saling tegak lurus. Jika A merupakan titik potong garis H dan garis G, jika titik P sama dengan A, dilakukan pencerminan atau refleksi terhadap titik P dengan cerminan garis H dan G, maka hasil dari dua kali pencerminan tersebut adalah titik P itu sendiri, sehingga dapat dituliskan refleksi garis G dikali refleksi garis H terhadap P sama dengan refleksi garis G terhadap P sama dengan P. Jika titik P di setengah putarankan dengan pusat A, maka hasil dari setengah putarannya adalah P itu sendiri. Berdasarkan definisi setengah putaran, maka dapat kita tulis refleksi garis G dikali refleksi garis H terhadap P sama dengan refleksi garis G terhadap P sama dengan P itu sendiri merupakan setengah putaran P. Maka terbukti refleksi garis G dikali refleksi garis H terhadap P sama dengan setengah putaran P. Kasus kedua, jika P tidak sama dengan A. Misalkan gambarnya seperti ini. Kita memiliki titik P, X, Y. Kemudian kita buat pencerminan atau kita refleksikan terhadap garis H, yaitu kita misalkan hasilnya adalah P aksen, di mana nilainya X, min Y. Kemudian kita refleksikan lagi terhadap garis G. Kita peroleh P double aksen. Itu harusnya double aksen ya. Sama dengan min X, min Y. Maka dapat kita substitusikan dari persamaan refleksi garis G dikali refleksi garis H terhadap P. Tadi titik P-nya itu X, Y. Dan ini sama dengan P aksen, yaitu P aksen nilainya X, min Y. Dan sama juga dengan P double aksen, nilainya yaitu min X, min Y. Maka setengah putaran P sama dengan min X, min Y. Dari kasus 1 P sama dengan A dan kasus 2 P tidak sama dengan A, maka terbukti bahwa setengah putaran suatu titik sama dengan refleksi dari garis G kali refleksi garis H terhadap suatu titik.
Selanjutnya ada teorema 6.2. Jika garis G tegak lurus dengan garis H, maka refleksi garis G kali refleksi garis H sama dengan refleksi garis H dikali refleksi garis G. Berdasarkan teorema 6.1, tadi kita peroleh setengah putaran suatu titik sama dengan refleksi garis G dikali refleksi garis H titik tersebut. Maka di sini kita memperoleh dua kasus, yaitu ketika P sama dengan A. Kita ambil persamaan pertamanya, refleksi garis G dikali refleksi garis H terhadap P sama dengan refleksi garis G dikali refleksi garis H terhadap A sama dengan A. Kemudian persamaan keduanya, refleksi garis H dikali refleksi garis G terhadap P sama dengan refleksi garis H dikali refleksi garis G terhadap A sama dengan A. Dari persamaan 1 dan 2, kita peroleh refleksi garis G dikali refleksi garis H suatu titik sama dengan refleksi garis H dikali refleksi garis G suatu titik. Kasus kedua, jika P tidak sama dengan A. Yang pertama itu ada refleksi garis G dikali refleksi garis H terhadap P. Tadi kita peroleh bahwa ketika kita merefleksikan terhadap garis H, maka diperoleh P aksen yaitu min X, min Y. Kemudian P double aksennya berarti min X, min Y. Nah, kemudian di R H atau refleksi garis H dikali refleksi garis G terhadap P ini kebalikannya. Jadi di sini kita anggap memperoleh P triple aksen, atau dari persamaan RH RG-nya itu sebetulnya P aksen. Nah, supaya membedakan kita sebut saja P triple aksen, diperoleh X, min Y. Dan P double aksennya sama seperti nilai RG RH, yaitu min X, min Y. Jadi, refleksi garis G dikali refleksi garis H terhadap P sama nilainya dengan refleksi garis H dikali refleksi garis G terhadap P. Berdasarkan kasus 1 dan 2, dapat disimpulkan bahwa refleksi garis G dikali refleksi garis H sama dengan refleksi garis H dikali refleksi garis G, jika dan hanya jika garis G tegak lurus dengan garis H. Kemudian teorema 6.3. Jika SA adalah setengah putaran, maka maka SA inverse sama dengan SA. Di sini kita akan membuktikan dari teorema 6.1 tadi kita peroleh bahwa setengah putaran sama dengan refleksi garis G dikali refleksi garis H. Tinggal kita coba masukkan ketika SA ini inverse, maka refleksinya pun juga inverse. Jadi kita tahu bahwa refleksi garis G dikali refleksi garis H inverse itu sama dengan refleksi garis H inverse dikalikan refleksi garis G inverse. Karena refleksi garis H inverse sama nilainya dengan refleksi garis H, dan refleksi garis G inverse sama dengan nilainya refleksi garis G, maka SA inverse sama dengan refleksi garis H dikali refleksi garis G. Dan kita tahu bahwa dari teorema 6.2, ketika refleksi garis H dikali refleksi garis G itu akan sama nilainya dengan refleksi garis G dikali refleksi garis H, di mana refleksi garis G kali refleksi garis H ini merupakan SA. Jadi SA inverse sama dengan SA, terbukti. Terakhir ada teorema 6.4. Jika A besar memperoleh nilai A, B, dan P memiliki nilai X, Y, maka setengah putaran P nilainya adalah 2A min X, 2B min Y. Pembuktiannya, kita coba masukkan ketika A sama dengan P. A di sini nilainya adalah A, B, dan P nilainya X, Y. SA atau setengah putaran A sama dengan A, dan nilai A adalah A, B. Maka kita tuliskan setengah putaran A ini sama dengan A, B, yaitu 2A min A. 2A min A jika kita operasikan memperoleh nilai A, dan 2B min B jika kita operasikan memperoleh nilai B. Maka dapat kita tuliskan A ini kita substitusikan dengan XY, karena titik A, B sama dengan X, Y.
Jadi dapat diperoleh A, B atau setengah putaran A sama dengan 2A min X, 2B min Y. Terbukti bahwa setengah putaran P ini 2A min X, 2B min Y. Di sini ada contoh soal. Diketahui C sama dengan min 4,3 dan G sama dengan X, Y, di mana Y ini adalah negatif X. Tentukan RGSC dengan titik XY-nya 2,-1 dan RGSC titik P jika P-nya adalah X, Y. Di sini kita menggunakan teorema 6.4. Di sini tinggal kita substitusikan XY-nya dengan nilai 2,-1. Jadi kita peroleh 2A min X, 2B min Y. Kita masukkan 2 kali min 4 dikurangi 2 dan 2 dikali 3 dikurangi negatif 1. Kita dapat XY-nya min 10,7. Karena ketentuan pada soal Y sama dengan min X, maka kita tuliskan XY-nya yaitu min 7,10. Kemudian yang B, di sini diketahui titik P-nya adalah XY. Sama seperti hal yang tadi jawaban A, jadi tinggal kita substitusikan, kita peroleh 2 dikali min 4 min X, 2 dikali 3 min Y. Kita peroleh X-nya itu min 8 min X, dan Y-nya adalah 6 min Y. Karena Y sama dengan min X, maka diperoleh XY-nya adalah Y min 6, X plus 8.